Halo kaum rebahan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarmu? Apakah masih asik dengan posisi rebahan di atas kasur yang nyaman? Ya tentu saja bukan. Kali ini kita akan membahas alur cerita film lagi kawan, yaitu Blackwater Abyss yang dirilis tahun 2020. Film ini masih baru banget. Film ini disutradarai oleh Andrei Trauki. Dan satu lagi, kalian jangan lupa subscribe dan like video ini dan tekan tombol lonceng, oke? Dahulu di suatu tempat yang berlokasi di Australia Timur, terlihat seorang turis Jepang yang sedang buta arah dan tidak bisa keluar dari hutan. Hingga pada saat temannya merasa kelelahan dan mencoba untuk berjalan arah yang berbeda, dan tiba-tiba terdengar suara aneh dari lokasi temannya tersebut. Si wanita pun kepanikan dan berlari mencari lokasi tersebut. Dan tiba-tiba ia pun terjatuh ke dalam lubang buaya yang sangat dalam. Dan beruntungnya dia hanya tidak koit, hanya saja kakinya patah tulang. Ia merasa kesakitan dan terkejut, dan setelah menemukan temannya yang koit di sampingnya, dan tiba-tiba terdengar suara dari aneh dari dalam. Ternyata itu adalah buaya darat dan dia pun ikut koit. Dan film Blackwater Abyss pun dimulai. Kemudian kita diperlihatkan dengan keluarga baru di kabupaten kompleks di perumahan. Seperti mereka adalah sepasang bapak muda dan ibu muda yang masih belum punya anak, dan terlihat bapak muda bernama Eric sepertinya mempersiapkan peralatan untuk perjalanan. Sedangkan mama muda yang sedang balas chat si Eric, sepertinya Jenna mereka curiga kepada Eric. Takutnya si Eric ini selingkuh. Ya begitulah mama muda. Cerita pun disingkat, teman-teman mereka pun bernama Victor dan Yolanda, mereka adalah pasangan suami istri. Sedikit penjelasan dari keluarga Eric lah yang suka dengan kegiatan outdoor, sedangkan Jenna tidak. Dan dari keluarga Victor, Yolanda yang suka dengan kegiatan outdoor. Dan kemudian bersiap-siap untuk berangkat dan bertemu teman dekatnya yang suka kegiatan outdoor yang biasa dipanggil dengan Cass. Cass ini tipe orang yang suka berbisnis dalam eksplorasi. Dan sampai di sana mereka pun berbincang, dan Cass menjelaskan tujuan perjalanan ini. Dikatakan Cass itu diberi tugas untuk mencari turis yang hilang. Ternyata dia menemukan gua yang masih terjaga dan belum pernah dimasuki. Ya, ia ingin menjelajahi gua, dan memang kalau cocok bisa dijadikan lokasi, akan menjadi lokasi wisata alam berikutnya di Australia, dan saya akan menjadi kaya, kata saya. Dan setelah perbincangan hal itu, mereka pun bersenang-senang. Terlihat Jenna berbincang dengan Yolanda, dan Yolanda memberitahu Jenna bahwa ia sedang hamil dan belum konfirmasi kepada Victor ke suaminya. Dan kemudian Yolanda masuk kamar dan memberi semangat ke suaminya, ke Victor, untuk semangat melakukan perjalanan. Dan ternyata Victor mempunyai penyakit yang kecanduan pada obat Minsagrip. Dan keesokan harinya mereka pun berjalan memakai mobil perjalanan. Yolanda melihat rawa dengan air hitam yang terdapat beberapa buaya yang berukuran gede banget. Mereka sedikit takut tapi menegaskan tidak usah khawatir. Gua ini hanya di dalam air dan jarang sekali ditemukan di dalam gua. Dan dia punya senjata untuk berjaga-jaga. Senjata itu pun ditaruh di dalam mobil. Karena Eric rasa itu berbahaya sekali, dan cerita pun disingkat. Mereka pun akhirnya sampai persiapan perabotan, dan Cass pun menunjukkan jalannya, dan tibalah mereka di atas lubang gua yang terlihat sangat gelap. Dan mereka pun sangat bersemangat dan mulai mempersiapkan alat dan turun satu demi satu. Dalam gua tersebut terlihat cuaca yang tidak bersahabat dan sepertinya akan terjadi badai besar. Apakah ini akan menjadi bencana di dalam gua dan masuk dalam lubang gua yang semakin dalam, semakin menyempit dan bercabang? Untuk yang berpenyakit klaustrofobia, ini adalah perjalanan yang sangat menyakitkan. Pastinya hingga setelah beberapa waktu berjalan, akhirnya Eric mendengar suara rintik air. Dan yakin pasti itu lokasi yang sangat luas, dan betul saja di dalam gua tersebut terdapat ruangan yang cukup luas dan berisi banyak sekali air. Mereka pun memeriksa keadaan setempat.
Sedangkan Eric dan Cass mereka masuk ke dalam air untuk memeriksa keadaan di Sebran, hingga Eric menemukan rembesan air di tembok. Eric pun mulai curiga dalam keadaan ini, memutuskan untuk kembali pulang dan mengingat cuaca buruk, takutnya air bah masuk ke dalam air. Dan ketika mereka akan balik, Jenna melihat seperti ada pergerakan di atas permukaan air. Entah itu apa, Jenna menyuruh Eric dan Cass untuk segera keluar dari air. Dan tiba-tiba air bah datang dan membanjiri seluruh gua tersebut. Beruntungnya mereka bisa selamat dan naik ke atas batu, tapi seluruh ruangan lokasi gua itu pula sudah terisi air banjir. Mereka baru sadar bahwa ini akibat hujan terus-menerus gua, dan kini mereka harus terperangkap di dalam gua tersebut tanpa ada jalan pulang. Selesai masuk dalam lubang yang sudah terendam banjir, belum lagi banjir yang kian meninggi membuat mereka semakin takut. Ini masalah waktu saja sebelum seluruh gua terendam banjir, dan Eric memberitahu Eric ada sesuatu aneh di permukaan air. Mereka harus berhati-hati. Mereka tidak tahu benda apa itu, tapi bagaimana lagi? Salah satu jalan keluar adalah masuk ke dalam air. Hingga mereka masuk berbaris menyeberangi air. Di sana pasti mereka merasa ketakutan dengan keadaan ini, kalau saya tidak tegang. Dan tiba-tiba mereka dihampiri sampai Victor menemukan sesuatu, entah apa itu, ternyata tas yang berisi kunci mobil. Dan ketika mereka mengambilnya, dan tiba-tiba mereka pun ketakutan dan berusaha naik. Mereka tahu mereka diterkam buaya yang sangat gede. Yolanda ketakutan hingga tiba-tiba di suatu mengembang dan diangkat. Ternyata itu adalah jasad dari turis Jepang, bukan jasad dari Victor. Semua orang melihat sekeliling dan beruntung saja Victor masih selamat. Dan luka di bagian perutnya mereka pun termenung sementara, namun air banjir semakin tinggi. Eric pun turun bersama Cass untuk masuk ke dalam air untuk meminta bantuan, sedangkan sebagian disuruh dia menemani Victor. Kini menjadi beban, tapi sebelum itu Cass melemparkan mayat yang mengalihkan perhatian buaya. Dan setelah mayat itu dimakan, Cass, Eric pun segera masuk ke dalam lubang keluar yang sudah dibanjiri dengan air. Eric dan Victor berhasil masuk ke dalam lubang lainnya, meskinya ia sangat takut, dan takutnya buaya ikuti mereka dari lokasi lain. Si Victor mulai kambuh penyakitnya, sedangkan obat misa gripnya ada pada Yolanda di seberang. Yolanda melemparkan obat itu tapi tidak sampai karena penyakit makin kronis. Yolanda mau tidak mau harus masuk ke dalam air, dan tiba-tiba buaya itu muncul saja. Yolanda diam dan buaya itu hanya numpang lewat saja. Dia berhasil selamat memberikan obatnya misagri kepada Victor dan kembali. Eric dan Cass mereka pun terus mencari jalan pulang, malah menemukan jalan buntu dan pintu itu tersumbat oleh batu, dan mereka memutuskan untuk kembali saja mencari jalan yang lain. Hingga tiba-tiba kaki si Eric kesangkut batu dan hampir kehilangan nyawa. Beruntung saja ada lubang udara, si Eric saja bisa selamat, tapi si Cass duluan pergi malah menemukan hal buruk. Ia pun koid diterkam buaya. Eric pun mencarinya dan tidak menemukannya. Cass di lokasi lain, Victor udah mulai sakaratul maut dan putus asa, dan akhirnya dia diberitahu Yolanda bahwa dia hamil. Dan mereka pun keluar dari tempat itu, dan beberapa waktu kemudian Eric datang dan bertanya di mana Cass, tapi mereka tidak mengetahuinya. Sudah dipastikan Cass sudah koid. Di sana mereka mulai kembali berpikir cara untuk pulang, dan si Eric dikasih tahu Jenna bahwa ia menemukan jalan sempit yang mungkin jalan pulang. Yolanda pun pergi memeriksanya, sedangkan Jenna menjaga Victor. Tapi di sini terjadi sesuatu. Disinilah terjadi sesuatu. Bayi yang dikandung Yolanda adalah bayi si Eric. Ya beginilah kalau lubang tidak dijaga. Eric bilang, apakah kau sudah memberitahu Victor? Dia bilang sudah. Di tempat lain Jenna dan Victor berjuang untuk selamat dan hampir saja dimakan oleh buaya. Beruntung saja mereka berhasil naik dan di tempat yang lebih tinggi. Tapi di saat mereka menunggu dan gabut, Jenna membuka HP dari Yolanda dan menemukan fakta yang sangat mengejutkan.
Ternyata kecurigaannya selama ini betul. Yolanda dan suaminya pernah main gesek-gesekan. Dengan bukti foto, Jenna pun marah dan tidak memberitahunya kepada Victor karena mau mati juga. Bisa-bisa dia cepat mati. Dan di sini Jenna mulai mempertanyakan, apakah bayi itu dari Eric atau Yolanda? Apakah bayi itu hasil dari Eric dan Yolanda? Di tengah kemarahannya, Jenna menemukan ada tas terapung. Dan ternyata tas itu dari Cash. Dalam terdapat kunci mobil. Ia berusaha meraihnya dan masuk secara perlahan. Dan beruntung saja ia selamat dari terkaman buaya dan malah pingsan kesandung batu. Victor bersamanya menolong Jenna, dan ketika ia sampai di bawah, Victor pun kini tidak akan menemukan keberuntungan untuk kedua kalinya. Ia pun koit. Beberapa waktu kemudian, Eric dan Yolanda sampai di sana menanyakan di mana Victor. Jenna bilang, iya sudah koit. Yolanda pun kecewa. Dan kemudian Jenna pun bertanya dengan hubungan Eric dan Yolanda, teman dekatnya, dan akhirnya mereka mengakuinya. Tapi tidak mengakui mereka berselingkuh. Eric berkata, itu hanya kesalahan saja. Mantap, kesalahan. Jenna pun semakin sedih, tapi bukan waktu untuk baku tumbuk. Mereka harus segera keluar dari dalam gua, dan kebetulan menemukan setitik cahaya matahari yang menyinari gua itu di bawah air. Dan mereka yakin itu adalah cahaya matahari, maka mungkin saja ada jalan pulang mereka, karena itu adalah salah satunya keberuntungan. Mereka pun masuk. Itu adalah salah satu keberuntungan. Mereka mau tidak mau harus masuk dalam air secara hati-hati, hingga tiba-tiba buaya darat lebih besar daripada Eric. Sebagai buaya daratnya Jenna menyelondan buaya darat yang lebih besar daripada Eric, si buaya dari yang lebih besar daripada Eric. Sebagai buaya darat, Jenna dan Yolanda pun masuk, sedangkan si Eric menjadi tumbal untuk dimakan oleh buaya. Dan buaya darat itu pun koin sesama buaya. Yolanda Jenna pun bisa keluar. Ternyata malah masuk ke dalam sarang buaya. Mereka pun ketakutan dan segera mencari jalan pulang. Hingga akhirnya Yolanda menemukan rongga kecil di samping. Ia pun masuk ke dalam, dan ternyata rongga itu mengarah sungai. Ada di sana, pantesan aja ada buaya darat yang masuk ke dalam gua. Ternyata menyambung. Mereka pun selamat dan menengok cahaya matahari yang mereka pun berjalan kaki tentunya yang sedang mencari mobil mereka. Dan akhirnya ketemu juga, dan Jenna pun masuk dan merasakan sudah aman. Yolanda pun ingin klarifikasi pada Jenna, tapi Jenna bilang, bacot lo, klarifikasi mulu. Bentar aja ngomongnya. Mereka pun pulang dengan mobil, dan tiba-tiba mereka pun kembali masuk ke dalam air dan hampir saja kelelap, dan tentunya saja kembali didatangi oleh benda mendekati mereka yang mengingat ada pistol di dalam bagasi. Jenna pun memakainya dan bertarung dengan buaya. Mereka pun berenang sekuat tenaga di pinggir sungai hingga Jenna menembak buaya tersebut dengan pistol, tapi tembakan itu melenceng dan terus menerus hingga tiba-tiba Jenna diterkam. Beruntungnya tembakan itu masuk, dan iyalah kan ditembak pas mukanya, dan buaya itu pun koi. Jenna selamat dan Yolanda pun ikut selamat, dan mereka pun pulang dan keluar dari air dan pergi. Dan habislah film Blackwater Abyss. Dan habislah film Blackwater Abyss. Kalau menurut saya sih film ini bagus banget dan menarik, tapi saya kurang tegang dan kurang klimaks, atau lebih bagusnya harus klimaks biar enak. Dan satu lagi, kalau mau pelukan jangan di dalam air, takut sebaliknya di atas air. Karena kalau datang tiba-tiba dimakan buaya darat dan tidak asik kan. Hanya segitu saja, jangan lupa kalian subscribe dan like video ini. Dan satu lagi, tekan lonceng hitam dan biar afdol kan.